Pak, aku sudah besar, tetap anak madan, Pak. Namaku Naila. Jangan bertingkah, Kimchi. Kamu bukan manusia. Robot tidak bisa batuk. Kapan aku bisa ketemu ayah? Keluarga, saya berpendapat bahwa dalam Lebaran tahun 2026 ini ada 2 film anak yang cukup bagus, film anak dan keluarga ya, yang cukup bagus dan cukup edukatif, yaitu pertama adalah Nawila dan yang kedua adalah Pelangi di Mars. Dan saya sudah nonton film tersebut dan banyak sekali yang saya petik sebagai pelajaran berharga tentang bagaimana menghadapi anak-anak. Untuk Nawila, salah satu adegan yang paling menarik adalah kreativitas dari Nawila ini kadang-kadang sulit dihadapi oleh para pendidik ya, termasuk juga para guru, di mana Nawila sudah bisa belajar menulis dan membaca, tetapi oleh guru TK-nya itu divonis divonis berbohong karena kalau dia belum pernah sekolah berarti tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Padahal Nawila sudah ikut pendidikan non formal informal, yaitu diajar sendiri oleh ibunya dan memang bisa menulis dengan sangat lancar, tetapi sayang hal ini tidak diterima oleh lingkungan sekolah yang ramah anak. Akhirnya dia pindah ke sekolah yang ternyata gurunya adalah sahabat anak yang cukup akrab dengan anak dan bisa menerima, membuat Nawila senang belajar dengan gembira bersama dengan teman-temannya di sekolah yang baru itu. Lalu kita bawa mineral itu ke pesawat yang telah Ibu Pratiwi siapkan untuk kita Dan meluncur pulang ke bumi. Bagaimana cari tahu bentuk zeolite omega? Semua batu di sini kan lihat sama semua. Silakan mendekat, silakan dicek out di keranjang kuningnya. Ini kita ada zeolite omega. Hey, Pit, ya, tidak mungkin berbohong. Kemudian film Pelangi di Mars itu juga menarik karena yang memerankan sebagai Ibu Pratiwi Sudarmono itu adalah Lutesa. Kak Lutesa ini juga bermain di film Sahabat Anak. Kak Lutesa memainkan dengan sangat bagus. Kak Lutesa ini dalam cerita itu melahirkan di planet Mars yang kemudian diberi nama Pelangi. Dan mulai dari kecil, dari bayi, dan saya sudah tumbuh besar. Kemudian dia juga berteman dengan robot-robot, itu ada robot batik, kemudian ada kimchi dan sebagainya. Dan dalam cerita itu sangat menarik karena robot-robot tadi saling bersahabat dan saling bergembira bersama dengan Pelangi. Rasakan yang jernihkan bumi Kembali pada film Pelangi di Mars ya, saya pikir waktu itu adalah produk dari film-film barat begitu. Tapi saya kemudian baru tahu dan di balik itu semua ada sekitar 500 orang yang bekerja keras yang menciptakan nuansa suasana di planet Mars. Dan memang ini buat saya pengalaman pertama menyaksikan film di mana ada adegan-adegan di planet Mars tadi ya. Kemudian juga banyak tampilnya robot-robot ya, robot tadi seperti robot batik, robot kimchi dan sebagainya, dan ternyata bisa bersahabat dengan Pelangi. Jadi menunjukkan suatu nilai persahabatan bukan hanya antar manusia tapi juga anak dengan robot ya, atau apapun dengan anak dengan binatang, dengan hewan juga bisa bersahabat dan sebagainya. Jadi mengajarkan bahwa persahabatan itu tidak mengenal batas, tidak mengenal usia,
semuanya betul-betul dari hati yang murni untuk saling menghormati dan saling mencintai. Jadi dalam hal ini sekali lagi film Pelangi di Mars penuh hal-hal yang sangat edukatif dan pengalaman-pengalaman baru di dalam dunia yang baru, yaitu di dunia planet, yaitu planet Mars. Aku tidak berbohong. Kamu kan anak baru. Janji sama Mak, belajar yang rajin, tidak menangis di sekolah. Aku bisa kan, Mak? Aku anak Mak dan Pak. Aku sudah besar, tetap anak Mak dan Pak. Dan aku Dalam cerita Nabila juga banyak hal yang saya kembali teringat ya, pada waktu Farida memanggil Nabila untuk ikut juga mengaji. Nah, dia mula-mula ragu-ragu tapi tanya ibunya, lalu boleh tapi asal tidak mengganggu. Nah, karena melihat teman-temannya pakai mukena, maka dia cukup kreatif mengambil spray saja, diambil dari mboknya ya waktu itu, kemudian dikenakan sebagai mukena, dan di situ dia ikut mengaji walaupun dia hanya duduk dan diam saja begitu. Itu pesan keberagaman yang sangat bagus sekali, saling menghormati dan tidak ada perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan apapun juga, semua bisa bergotong royong bersama-sama. Kemudian ada juga pada waktu ada temannya yang kecelakaan sampai kakinya kena di gelas kereta begitu, lalu harus pakai kaki palsu, tapi kemudian dijadikan suatu hal yang positif, tetap semangat, bisa bernyanyi, bahkan dengan adanya lagu Sikilku Iso Muni itu juga menunjukkan bahwa kakinya akhirnya toh bisa juga dipakai untuk berlari, untuk bergaul bersama-sama lagi dengan teman-temannya. Itu juga menunjukkan semangat yang tidak kunjung padam untuk menghadapi apapun juga cobaan, tetap gembira dan bersama-sama dengan teman-temannya. There is nothing there. I will destroy you and your little friends if you don't tell me where it is. Kamu bohong, Batik. Teman tidak berbohong, Pelangi. Sekarang yang harus kamu lakukan, jangan berbicara dengan siapapun. Nggak percaya lagi sama kamu. Pula tuh aku manusia, Batik. Mana ada manusia yang temenan sama robot. Bumi mengalami krisis yang paling menakutkan. Tidak ada lagi sumber air bersih. Semua mata air di sekitar jalan. Yang cukup menarik dari film Pelangi di Mars adalah pada waktu perjalanan Pelangi akan kembali ke bumi. Nah, perjalanan dari Mars ke bumi ini akhirnya bisa berjumpa dengan ayahnya. Nah, di sini betapa film ini kuat sekali menasihatkan kepada kita semua peran penting ayah, peran penting kehadiran ayah. Jadi jangan sampai fatherless saja yang tidak mengenal ayah, tidak apa. Mohon ayah dimanapun juga selalu ingat bahwa ayah bukan sekedar ayah-ayahan saja yang sibuk mencari uang di kantor dan melupakan anak-anak, tapi juga tetap menjadi sahabat anak, tetap dirindukan oleh anak, dan tetap sebagai tokoh identifikasi yang sangat bermanfaat bagi perkembangan jiwa anak-anak. Dalam film ini akhirnya close-nya, penutupnya adalah bagaimana waktu Pelangi bisa berjumpa dan bahagia sekali bertemu dengan ayahnya. Mulai hari ini, kita belajar membaca. Sekolahkan saja dia, teman kanak-kanak. Pulang pagi hanya untuk nyanyi-nyanyi, itu juga bisa sama aku di rumah. Sebagai penutup untuk film Nabila itu betapa pentingnya pendidikan PAUD dan pendidikan anak usia dini. Tapi pendidikan ini juga mohon diingat tidak harus selalu formal, bisa juga informal dan non formal. Yang penting adalah yang terbaik untuk anak sesuai juga dengan pilihan anak. Kemudian dalam film Pelangi di Mars itu juga menunjukkan bahwa anak memiliki kebebasan untuk berekspresi dan juga menghargai hak anak untuk bisa bergaul, bisa bermain dengan siapapun juga, termasuk dengan robot-robot. Tapi tentu tetap dengan pengawasan, tapi pengawasan tidak yang serba dengan kekerasan, tapi pengawasan yang ramah anak, pengawasan yang betul-betul membuat anak
bisa menyimpulkan pengalaman-pengalamannya, bisa didengar suaranya, dan betul-betul bisa tumbuh dan berkembang secara optimal dari lingkungan yang aman tadi. Demikian, dan mudah-mudahan selama Lebaran ini dua film ini menjadi suatu hal yang menjadi sumber pembelajaran bagi kita semua, baik sebagai orang tua, sebagai pendidik, dan sebagai sahabat anak. Terima kasih. Ada diurat lagi tidak? Mulai hari ini, kita belajar membaca. Sekolahkan saja dia. Teman kanak-kanak. Pulang pagi hanya untuk nyanyi-nyanyi. Itu juga bisa sama aku di rumah. Aku mengerti perasaanmu, Mari. Kamu ibunya. Aku percaya, kamu yang paling tahu kapan pintunya harus kita buka untuk Bella. Rasakan vibrasi yang jernihkan bumi Jangan bertingkah, Kimchi. Kamu bukan manusia. Robot tidak bisa batuk.